Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Halo. Dengan demikian, kita memulai pelajaran kita pagi ini dengan doa. Semua siap berdoa. Saya sayangi pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masih dalam tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 3, kita bersyukur atas keberagaman. Adapun tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, dengan menyimak teks lisan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Itu tujuan yang pertama. Lalu pada tujuan yang kedua nanti, kalian setelah berdiskusi dan membaca, kalian harus mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi sifat-sifat bunyi melalui percobaan yang sebentar nanti. Kemudian pada tujuan yang 16, setelah percobaan, ya, kalian harus mampu menyajikan sebuah laporan tentang sifat-sifat bunyi yang kamu temukan di dalam percobaan tadi. Paham? Oke, jadi ada berapa tujuan yang harus kita capai itu? 3. Loh. Baru saja ada berapa? Ada 2. Ya, tidak apa-apa. Oke. Anak-anak kelas 4, baru saja kita selesaikan pembelajaran 6 di tema yang kedua, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sekarang pembelajaran yang pertama di tema yang ketiga. Masih tema 1. Tema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, kali ini Bapak Guru akan bercerita tentang makanan tradisional. Ya, ceritanya sudah ada di dalam lembaran buku siswa yang sudah dibagikan kepada anak-anak sekalian. Sekarang kalian membaca dalam hati, nanti Bapak Guru pandu dengan bacaan dari depan. Tapi kalian membaca dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke? Judul dari bacaan ini adalah Dodol Betawi Mak Salma. Ya toh? Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Lalu paragraf ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Nah, kita lihat gagasan pokok dan gagasan pendukung di layar ya. Itu satu wacana biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Dan setiap paragraf mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu yang berikut, gagasan pokok disebut juga dengan ide utama. Kembali ke tempat semula. Kita lanjutkan. Apa saja di lembar atas ini? Ya, oke. Ketupat. Nah, ini ya, makanan tradisional yang namanya ketupat. Di dalam gambar ada, yang nyata ini juga ada. Ini yang namanya ketupat. Tapi kalian pernah makan? Ya. Ada lagi yang panjang itu namanya apa? Leso. Nah, selain itu apa lagi makanan yang lainnya? Iya. Ya. Putu, betul. Seperti ada di dalam layar itu. Ada leso, ada ketupat, ada juga jagung titik, tambah lagi ayam. Nah, ini enak nih. Kalau dimakan dengan atau putu nanti. Apalagi kalau dengan sayur kurangke ini. Nah, ya tidak. Nanti sebentar kalian akan rasakan. Siapa yang belum pernah rasakan?
Pasti semua sudah pernah makan ya? Oke. Nanti sebentar nanti. Artinya asinan, asaman ada. Oke, Bapak Guru simpan dulu. Cara menjualnya juga beda-beda. Ada yang dengan berteriak dengan suara, ada juga dengan bunyi-bunyian. Nah, kira-kira suara-suara seperti bunyi-bunyian begini ya. Ada juga kalau dengan suara teriakan beli kleso. Nah, beli kleso. Jadi semuanya benar dengan media ya. Masih banyak lagi media yang menghantar suara itu. Nanti kalian bisa temukan itu dalam internet, di perpustakaan, tanya juga sama saudara-saudara kita. Baik, mari sebelum itu kalian juga harus bisa melakukan. Nah, di sini Bapak Guru minta 2 orang untuk tampil di sini. Ya, 2 orang tampil begitu. Telinga, bukan itu. Ya, sudah? Oke. Kesimpulannya semuanya? Ya, oke. Kalau begitu, kalau semua sudah, jawaban atau kesimpulan terhadap percobaan tadi kamu naikkan itu di dalam LKPD yang telah dibagikan. Paham itu? Paham? Oke. Kalau demikian, maka kesimpulan itu sudah ditulis semua. Bapak Guru mengumpulkannya kembali. Paham tidak? Kira-kira rangkuman untuk semua materi tadi. Yang pertama, kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya apa saja di paragraf pertama? Ya, jawab. Ya, Jakarta berulang tahun. Lalu disusul dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya adalah ya, betul. Nanti paragraf kedua kerja keras. Gagasan pendukungnya ya, membuat adonan dodol membutuhkan kerjasama pada proses menjadikan dodol. Oke. Baik. Jadi yang kedua, makanan tradisional kita itu apa saja tadi? Media pengantar bunyi. Ya, kalau mau jawab berdiri supaya jangan rebutan. Ya, udara. Apa lagi? Duduk. Terus. Ya, udah cair. Ya, duduk. Oke. Lalu percobaan apa yang kamu dengar dari ujung kipas ini? Ya, ketik. Ya, bunyi. Apa lagi? Suara. Oke. Boleh kita ambil itu. Nah, kamu pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian pulang meskipun dalam masa COVID, tetapi di rumah harus tetap belajar ya. Harus tetap belajar. Jadi bisa menjadi manusia, bisa menjadi guru seperti Pak Guru yang hari ini beri di kelas. Tinggal sedikit lagi Bapak Guru pensiun, kalian ini yang akan menggantikan Bapak dan Ibu Guru. Sepakat? Sepakat. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan doa. Marilah berdoa. Doa selesai. Silakan kalian kembali ke rumah masing-masing.